Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah dan kita sekarang melanjutkan hadis yang ditambahkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, hadis yang ke-48. Nah, baik, ya kita minta baca. Itu siapa yang namanya panjang banget ya? Dikasih minus 9. Baik, kita mulai dari Pak Hizam ya. Hadithu as-saminu wal arba'un an Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan wa in kanat qatlatun minhunna fihi kan fihi qatlatun minan nifaqi hatta yad'aha man idha haddatha kadzaba wa idza wa'ada aslafa wa idza khasama fajara wa idza ahada ghadara. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-48 dari Abdillah bin Amr semoga memberitahu keduanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afwan, Pak Hizam, antum bisa ngerasain suara lagi nggak? Atau udah paling keras ini? Nah, Kerasin suaranya. dari Abdillah bin Amr. Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda arba'un empat perkara yang barang siapa 4 hal yang apabila terdapat pada diri seseorang maka dia termasuk orang munafik gitu ya. 4 hal yang ada dalam diri seseorang maka yang menjadi munafik, dan apabila dia memiliki satu perkara dari 4 tersebut maka ia menjadi apa itu? Kan? Ya, jika dia memiliki salah satu perangai ya, sesuatu perangai kemunafikan, maka dia ada padanya kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Terus man idza haddatsa, barang siapa yang apabila dia berbicara dia berdusta, dan apabila dia berjanji dia mengingkari, dan apabila ia berselisih dia melampaui batas, dan apabila dia melakukan berjanji dia mengkhianatinya. Dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kemudian selanjutnya Ummu Fadl ya. Silakan Ummu Fadl di Arab. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis khabar as-saminu na'at wa at-taf arba'una ma'tuf an abdi ini jar majrur, Allahi lafzul jalalah mudhaf ilaih, ibni badal, amrin mudhaf ilaih, saya catat dulu tadi, mudhaf ilaih, radhiyallahu anhuma, anin nabiyyi jar majrur, qala fi'il madhi, an fa'ilnya
kepada Nabi. Kepada Nabi ya. Nah, Nabi. Baik. Arba'un ini khobar ya Ustaz, khobar kana. Arbaun khobar. Gimana ceritanya? Masa tiba-tiba udah khobar aja? Ya, khobar muqaddam Ustaz. Man kan ini Ustaz, apa namanya? Mubtada. Coba gimana? Gimana Ustaz? Kalau dilihat dari artinya. 4 perkara. Iya, barang siapa? Jadi arbaun apa? Man apa? Barang siapa yang ada padanya. Man kun nafi. Man itu berarti ismuha Ustaz, ismuha kunna. Isimnya kunna. Yang jelas dia nggak mungkin kayak gitu, Bu. Ini Iya. kalau nggak mubtada khobar. Yang ini karena Ustaz, ya? Memang nantinya dia kembalinya ke situ, tapi nggak bisa kalau ujuk-ujuk dia langsung kita bilang isimnya atau khobarnya gitu. Kita harus jelasin dulu dia i'rabnya apa. Gimana? Apa kira-kira? Yang mana Ustaz? Arbaun. Iya, kan kita lagi bahas arbaun kan? Betul. Saya lebih ke ini Ustaz, lebih ke khobar. Mohon maaf. Terus mubtadanya mana? Ke apa namanya? Keterbatasan ilmu saya ini khobar. Mubtadanya iya ya Ustaz ya. Kalau menurut saya ini lebih cocok sebagai mubtada. Karena kan begini kan artinya arbaun 4 hal ya, yang siapa saja memiliki 4 hal tersebut, maka dia adalah orang munafik. Jadi nanti khobarnya adalah kana munafiqon. Man ini dia adalah isim mausul sebagai sifat kayak gitu. Jadi arbaun adalah mubtada ya. Berarti ini memang ada isim kananya Ustaz, tapi sendiri dia arbaun ini sendiri mubtada Ustaz ya? Enggak termasuk pada jadi kalau kita misalnya mengatakan Zaidun zahaba ilal masjid, kan kita nggak boleh bilang Zaidun fa'il kan? Kita bilangnya Zaidun itu mubtada, zahaba fi'il, fa'ilnya Zaidun gitu. Baik Ustaz, baik. Nggak boleh ujuk-ujuk Zaidun zahaba kita bilang Zaidun fa'il, zahaba fi'il, salah. Tapi Zaidun mubtada, zahaba fi'il, mana fa'ilnya zahaba? Nah, dia kembali kepada Zaidun. Sama kayak gini. Kita nggak boleh tiba-tiba bilang arbaun itu isimnya kunna, nggak bisa. Ya. Baik Ustaz, syukran. Man kunna fihi. Man berarti ini Ustaz ya? Isim mausul sebagai sifat dia. Baik. Man itu isim mausul Ustaz? Iya, mas sama man itu kan isim mausul yang umum, bukan yang khusus. Kalau yang khusus kan alati sama alati dan turunannya kan. Tapi kalau ma dan man itu isim mausul juga. Ya. Sebagai sifat. Terus kunna ini berarti fi'il madhi Ustaz ya? Nah, fi'il madhi. Mana isimnya? Nunnya ya? Nunnya. Oh gitu. Nunnya. Nunnya ini domir apa Ustaz? Kan kana kanu kanata kunna. Domir hunna. Dan kalau domir hunna yang jadi fa'il adalah nunnya. Ini berhubung enggak nunnya. Kita kalau ditanya nunnya apa baru arbaun gitu. Oh gitu. Jadi hunna ini Ustaz ya. Misal kita mengatakan al muslimatu dhahabna. Mana fa'ilnya dhahabna? Nun. Siapa sih nun? Al muslimatu gitu. Oh baik. Fihi jar majrur karena khobarnya kana ya. Betul. Ini khobar ya Ustaz ya? Khobar karena madhi naqis munafiqon ini khobar kana. Isimnya mana? Yang kana Ustaz? Iya, isimnya kana mana? Isim kana ada man ya. Man. Balik ke man ya Ustaz ya? Iya. Kemudian jumlah dari kana dan isim dan khobarnya, jadi khobarnya arbaun ya.
gitu. Ribet ya Ustaz. Iya emang. Masya Allah. Memang kalau mendapati kalimat seperti ini kita harus hati-hati, kita terjemahkan pelan-pelan mana yang menyempurnakan kalimat sebelumnya. Ya, karena itu kunci ya. Karena dengan kita mengetahui kalimat ini sempurna dengan kalimat ini, kita akan tahu ini berarti mubtada'nya ini khobarnya kayak gitu. Ya, syukran. Lanjut. Wa harful atfin in isim syarat. In itu bukan isim, huruf syarat. Huruf afwan, astagfirullah. Huruf syarat. Kanat madhi naqis. Madhi naqis khoslatun. Ini khoslatun. Ini khobar. Isim dong. Isim afan. Isim kan kana. marfu. Iya betul marfu. Isim kana min hunna jar majrur. Hunnanya mudhof ilaih. Hah? Enggak, Bu. Min hunna tuh hunna sepaket. Jangan dibilang nunnya mudhof ilaih. Anda. Oh iya afwan. Jar majrur berarti Ustaz ya? Iya, jar majrur. Minnya kan jar, afwan. Jar majrur, fihi juga jar majrur. Berarti ini Fihi jar majrur khobarnya kanat ya. Khobarnya kan yang majrur ini Ustaz ya? Fihi bukan yang min hunna, fihinya. Fihinya khobar kana. Kemudian kanat juga sama madhi naqis. Madhi naqis fihi jar majrur Sebagai khobar. Sebagai khobar kana. Khoslatun sebagai ismuha sebagai isimnya. Ismuha minan nifaqi jar majrur hatta harfun atfin yadah. Hatta itu harfun nasbin ya. Dia temannya Harfun nasbin sehingga da'aha meninggalkannya berarti ini mudhari Ustaz ya. Nafil mudhari. Mudhari haknya maf'ul bih. Maf'ul bih. Terus fa'ilnya mana? Fa'ilnya Ustaz. Man ya. Ini masih ngomongin man kan? Man. Fa'ilnya kembali ke man. Fa'il man. Terus man berarti mubtada. Iya. Mubtada idza dzaraf haddatsa ini fi'il madhi. Fi'lun madhi kadzaba maf'ul bih. Kadzaba tuh fi'il juga, Bu. Oh, fi'il juga Ustaz ya. Iya kan apabila bicara ia berdusta, ini judulnya fi'il. Oh. Berturut-turut bisa biasanya Ustaz ya. Biasanya kan dijeda oleh sesuatu huruf an atau apa gitu dan bisa ya Ustaz ya. Jadi ya kayak manjada wajada kan judulnya fi'il, Bu. Manjada wajada. Fi'il madhi Ustaz ya. Baik. Wa idza harfun atfin nya dzaraf wa ada fi'il madhi akhlafa berarti fi'il madhi juga Ustaz. Ya, sebenarnya kalau mau dilengkapi sih ya yang pertama kan namanya fi'il syarat, hadasa fi'il syarat, kadzaba fi'il jawab, wa ada fi'il syarat, akhlafa fi'il jawab. Filenya mana? Semuanya filenya adalah man ya. Baik. Ini sama semua ya. Ini sama semua ya sampai akhir. Kharrajahul Bukhari wa Muslim ini insyaallah udah biasa. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu. Wa jazakallahu khairan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, al-hadis Saminu al-arba'un, hadis yang ke-48. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan. Dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridai keduanya.
dari Nabi Muhammad SAW, Rasulullah bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan. Ada 4 perkara yang kalau seseorang memilikinya, maka dia termasuk golongan orang munafik. Wa in kanat khaslatun minhunna fihi, kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Dan jika ada salah satu tanda, ya, salah satu perkara darinya, maka ya dia memiliki tanda kemunafikan tersebut hatta yada'aha, sampai dia meninggalkan perkara tersebut. Sampai dia meninggalkan sifat kemunafikan tersebut. Apa saja 4 tanda kemunafikan? Yang pertama, man idza haddasa kadzaba. Orang yang apabila dia bicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji dia menyelisih janjinya, dia melanggar janjinya. Wa idza khasama fajara. Apabila berselisih, ya fajara, dia melampaui batas. Wa idza ahada ghadara, ya, dan apabila berjanji dia, ya, ahad ini lebih kepada mengadakan perjanjian antara dua pihak gitu ya. Dia melanggarnya. Kharrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Jadi dari hadis yang ke-48 ini kita belajar bahwasanya ya ada 4 perbuatan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam golongan orang yang munafik. Tapi yang harus dicatat bahwasanya sifat nifak dalam Islam itu ada 2 ya. Jadi kemunafikan itu ada 2. Ada kemunafikan i'tiqadi, ada kemunafikan amali. Ada nifak atau kemunafikan yang sifatnya itu adalah pada permasalahan akidah, dan ini lebih berbahaya ya, lebih buruk daripada kemunafikan yang sifatnya amali, perbuatan. Kalau kita membaca ya Al-Qur'an, ketika Allah menjelaskan bahwasanya orang munafik itu apabila bertemu dengan ya orang muslim, mereka menyatakan keimanannya, namun ya ketika dia di belakang orang Islam, mereka menampakkan kekafirannya, maka ini yang dimaksud adalah kemunafikan i'tiqadi. Ya, karena dia munafik dari sisi akidahnya. Dia menampakkan keimanan, sedangkan dalam hatinya ini punya kebencian terhadap Islam. Dan ini ya kalau tidak dijaga dengan hati-hati, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tergantung tingkat kenifakan dalam hatinya. Tergantung tingkat permusuhannya kepada Islam. Karena harus diakui bahwa, ya jangankan di zaman Rasulullah, bahkan di zaman kita sekarang, banyak orang Islam, tapi benci Islam. Orang Islam, tapi senang kalau melihat negara Islam itu ribut terus. Senang kalau negara Islam terbelakang. Dan dia malah sedih, malah kesal kalau ada negara Islam yang maju. Ya, ini di antara ciri orang yang terkena kemunafikan yang parah, yaitu kemunafikan yang sifatnya i'tiqadi. Ya. Dan ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam tergantung kadar kemunafikannya. Ya, semakin dia membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, semakin dia tidak menyukai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagiannya atau bisa jadi malah keseluruhannya, maka akan sangat menentukan nasibnya di dalam Islam. Ya, meskipun memang cara kita kaum muslimin menyikapi orang munafik tidak sama dengan menyikapi orang kafir. Ya. Karena kalau orang kafir itu udah nyata kekafirannya, sehingga tidak masalah langsung diperangi. Tapi kalau orang munafik, ya, karena mereka menampakkan keimanan, maka kita harus menghukumi mereka pada zahirnya. Makanya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada ya perang atau tidak ada penyerangan kepada orang-orang yang munafik. Kenapa? Ya karena ini untuk menjaga nama baik Islam, sehingga tidak ada yang mengatakan orang Islam membunuh orang Islam sendiri. Makanya ya di zaman Rasulullah itu sebetulnya udah ada orang-orang munafik ya. Bahkan kita lihat beberapa peperangan itu ya gagal ya karena ulah dari orang munafik. Yang paling kita ingat tentu adalah kekalahan ya kaum muslimin pada perang Uhud, ya di mana pada saat itu ya orang-orang yang munafik
membelot ya ketika sudah jalan menuju Uhud. Di tengah perjalanan mereka membelot ya. Ratusan orang membelot yang dipimpin oleh gembong munafik di Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Ini gembongnya munafik. Tapi kalau kita perhatikan sejarah setelah itu, Rasulullah tidak melakukan apapun kepada orang-orang munafik ini. Ya, jadi setelah kekalahan menimpa umat Islam di perang Uhud, ya, ini kan manusiawi kalau misalnya kaum muslimin menimpakan kesalahannya kepada orang munafik. Tapi ya Rasulullah dan para sahabat tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena khawatir. Ya kalau Rasulullah dan para sahabat ini menyerang orang munafik, khawatir nanti ada desas-desus, ada tuduhan dari orang kafir. Orang kafir akan mengejek, lihat kaum muslimin, mereka membunuh sesama mereka. Makanya dibiarkan saja. Ya. Jadi ini yang disebut dengan munafik i'tiqadi. Ya. Adapun yang kita sedang bahas sekarang, ini merupakan nifaq amali, ya, kemunafikan yang sifatnya amal. Artinya, ya seseorang itu ya muslim, dia benar-benar menampakkan keimanan baik di zahirnya maupun di batinnya, ya. Artinya tampilan luarnya beriman, hatinya pun beriman. Hanya saja dia sering melakukan beberapa hal yang merupakan sifat-sifatnya orang munafik, ya. Jadi orang yang melakukan kenifakan ini tidak dikatakan sebagai munafik i'tiqadi, tapi munafik amali. Apa saja amalan yang bisa menyebabkan seseorang itu dicap sebagai munafik? Yang pertama adalah idza haddasa kadzaba. Ya. Apabila bicara dia berdusta. Ya, ini salah satu sifat orang munafik. Sebagaimana orang munafik beneran itu yang mereka katakan tidak sesungguhnya. Jadi apa yang ada di lisan mereka tidak sama dengan apa yang ada di hati mereka. Oleh karena itu, sifat semacam ini tidak boleh dicontoh oleh seorang muslim. Ya. Seorang muslim itu yang keluar dari lisannya adalah kebaikan dan kebenaran. Tidak boleh ada yang namanya dusta. Karena dusta, ini salah satu tanda kemunafikan. Kemudian, idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji, dia melanggar. Ya. Ini juga tanda kemunafikan. Ya, apabila dia berjanji, dia tidak menepati. Ya, orang yang sering melanggar janji, maka dia memiliki sifat-sifat kemunafikan. Kemudian, wa idza khasama fajara. Apabila bermusuhan, apabila berselisih ya dengan orang lain, maka dia fajara, dia melampaui batas. Ya, artinya selalu melakukan hal yang lebih buruk ya dari yang dilakukan kepadanya. Ini bukan sifatnya orang yang beriman. Orang yang beriman itu ketika berselisih dengan sesama muslim, maka dia mendahulukan ukhuwah islamiyah, ya, mendahulukan tali persaudaraan antara dua orang muslim. Kemudian wa idza ahada ghadara, ya, dan apabila membuat perjanjian dia mengkhianatinya. Ini juga termasuk, ya. Misalnya perjanjian jual beli atau perjanjian yang lain, ya kalau dia sering melanggarnya, maka ini termasuk tanda kemunafikan. Maka dari hadis ini kita belajar untuk menghindari 4 hal yang buruk ini, yaitu berdusta, kemudian tidak menepati janji, kemudian berlebih-lebihan ya dalam perselisihan, dan yang keempat adalah melanggar perjanjian ya tanpa adanya uzur ya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nah, kita lanjutkan ke hadis yang ke-49. Nah, silakan Pak Danindra ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits at-tasi' wal arba'un an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Rawahul Imam Ahmadu wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihihi wal Hakim
Wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Hadis yang ke-49 dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, dari Rasulullah SAW bersabda, lau annakum, jikalau sesungguhnya jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rizki kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung, yaitu pergi di pagi hari dalam keadaan khimason, ya apa Ustaz? Apa? Khimason. Dalam keadaan lapar. Ya, kosong. Perut kosong. Wataruhu bitonan. Dan wataruhu apa Ustaz? Pulang. Oh, pulang. Dan pulang dalam keadaan penuh gitu Ustaz ya. Ya, kenyang ya. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, Imam Al-Hakim dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih. Ya. I'rab Ustaz. I'rab sedikit. Al-haditsu at-tasi'u al-haditsu khabar at-tasi'u na'tun lil hadits wa harfu atfin al-arba'una ma'tufun ala at-tasi' an Umara jar majrur ibni badalun min Umara al-Khattabi mudhafun ilaih radhiyallahu anhu anin nabiyyi jar majrur sallallahu alaihi wasallam qala fi'lun madhi wa fa'iluhu an-nabi ya sini. An-nabi. Lau ini harfu syartin saja. Wow, yang mana nih? Lau. Oh ya, lau benar. Syartin. Lau harfu syartin, anna harfu taukidin wa nasbin, kum ismu anna, tawakkaluna fi'lun madhi. Ya, emang fi'il madhi ada yang ada bonusnya. Fi'il mudhari kok fi'il madhi sih? Kalau dia fi'il mudhari, fi'il madhinya apa? Fi'il madhinya tawakkala. Nah, kan harusnya tawakkalu kan? Oh iya ya. Terus apa saja? Terus? Wakala bukan Ustaz? Fi'il mudhari benar, tawakkala ya tawakkalu. Cuma kan dia tatawakkalun kan asalnya. Tatawakkalun ya. Nah, kan kemarin ada sempat bahas ya, kalau fi'il dengan wazan tafa'ala dan tafa'ala, kalau taknya ada dua, itu taknya boleh dibuang satu. Jadi asalnya tatawakkaluna. Tatawakkaluna. Jadi fi'il mudhari'un, fa'ilnya waw saja. 6. Terus jumlahnya jadi khabarnya anna. Kemudian 'alallahi jar majrur, haqqa ini apa hal saja? Dia ini apa namanya? Naibul masdar ya. Aduh. Karena mudhof ilaihnya apa namanya? Masdarnya kan? Jadi seakan-akan tawakkaluna tawakkulan haqqan gitu. Oh, naibul masdar. Tawakkaluna tawakkulan. Tawakkuli berarti mudhofun ilaih. Al-ha'u juga mudhofun ilaih. Memang di daerah antum tukang roti masih jualan ya? Masih saja. Kan belum lebaran. Tinggal di mana? Di Bogor, Ustaz, di KRR, Benda Residen. Masih ini ya, masih apa namanya, zona hijau ya. Zona hijau. Kemudian lamnya sebagai lam apa ya namanya ya?
Apa saja? Mana? Itu la razaqakum. Lam taukid. Lam taukid. Oh, lam taukid. Lam taukid razaqa fi'lun madhi. Fa'ilnya kembali kepada Allah. Kum ini maf'ulun bih. Kama jar majrur. Yarzuqu fi'lun mudhari'un. Mana Fa'ilnya failnya? Allah. Ya. Ya, kepada Allah. At-tayra. At-tayra ini maf'ulun bih. Taghdu berarti fi'lun mudhari'un. Khimason apa saja? Hal. Ya, kan dalam keadaan kan. Berarti Iya. hal. Halnya. Wa harfu atfin taruhu fi'lun mudhari'un. Bitonan juga hal. Tagdu sama taruhu apa failnya? Kenapa, San? Tagdu sama taruhu failnya apa? Failnya at-tayra. Iya, betul ya. At-tayr ya, burung ya. Iya. Terus Kenapa pakai tak saja? mungkin karena tayr itu kan jamak ya. Dia kan ismul jinsil jamaknya. Jadi gini loh, sebenarnya kalau kebanyakan nama hewan dan nama buah itu kalau tanpa ta marbutoh dia namanya ismul jinsil jama'i. Isim jenis yang jamak. Misal, antum pernah dengar tufahah nggak? Sementara ada orang yang ngomong tufah. Nah, tufah itu apel. Kalau kita bilang apel ya berarti bayangan apel banyak gitu. Kalau sebuah apel, tufahah. Sama kayak samak. Itu ya saja. Samak itu kan ikan ya. Itu ikannya ya banyak. Tapi kalau seekor ikan, samakah? Jadi jangan dibilang samak itu ikan jantan, samakah ikan betina, enggak gitu. Karena iya kalau ikannya ikan cupang ya. Antum ikan cupang enggak? Kalau ikan cupang itu antara jantan dan betina gampang lihatnya. Yang jelek betina, yang cakep jantan, ya kan? Iya beneran. Kalau ikan cupang itu jelas. Tapi kalau ikannya misalnya ikan julung-julung. Atau ikan lele. Ikan lele kan kita nggak bisa kan ngelihat mana yang jantan, mana yang betina. Apalagi kalau kita nggak paham ilmu penilaian, nggak bakal bisa. Makanya samak dan samaka itu, samak itu artinya ikan banyak. Kalau seekor ikan, samakah. Kayak gitu. Sama kayak toir ya. Toiroh berarti seekor burung. Ya meskipun memang toir ada zamannya tuyur kan. Iya, tuyur. Nah, terus. Rawa fi'lun madhi anha'u maf'ulun bih. Al-imamu sebagai fa'il. Ahmadu kok al-imamu Ahmadu ya? Berarti justru masa naat kayak gitu? Emang Ahmad sifat? Ya, Ahmad kan nama orang bukan sifat. Iya, makanya apa ya al-imamu Ahmadu? Dia kan Imam Ahmad. Ada imam namanya Ahmad. Siapa Ahmad? Oh, Imam. Bada. Nah. Justru kalau antum bacanya rawahu imamu Ahmada, itu berarti imamnya Ahmad ya? Imamnya Ahmad. Siapa imamnya Ahmad? Nggak tahu. Gitu. Kemudian wa harfu atfin Tirmidzi ma'tufun ala al-imam wa harfu atfin an-Nasa'i ma'tufun ala al-imam wa harfu atfin Ibnu ma'tufun ala al-imam Majah mudhafun ilaih wa harfu atfin Ibnu ma'tufun ala al-imam Hibbana mudhafun ilaih fi sahihi jar majrur al-ha'u sebagai mudhafun ilaih wa harfu atfin al-hakimu ma'tufun ala al-imam wa harfu atfin qala fi'lun madhi at-Tirmidzi sebagai fa'ilnya. Hasanun berarti ini udah khobar ya? Yang mana? Biasanya ada hadis.
Biasanya Iya, ada hadisnya dulu tadi. Hadis hasanun iya, iya. sahihun. Iya. Hasan Habar ya. Oh, hasanun khabar sahihun natun li hasanun. Ya, Mumtaz, barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Taib al-hadisu at-tasi wal arba'un, hadis yang ke-49, an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalaulah sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu khimasan, ya burung tersebut pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitanan. Dan ia pulang di sore hari dalam keadaan perut penuh atau kenyang. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan juga Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, dan juga Al-Hakim dalam Al-Mustadrak ya. Kemudian berkata Imam Tirmidzi, hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Taib, ya dari sini kita belajar tentang makna dari tawakal. Jadi tawakal itu adalah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyandarkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukanlah makna tawakal yaitu hanya berdiam diri tanpa berusaha sedikit pun. Bukan ini yang dimaksud dengan tawakal. Jadi salah kalau ada orang yang mengatakan kalau sekiranya rezeki sudah diatur, ngapain saya berusaha? Saya diam aja di rumah, ya. Karena rezeki akan datang sendiri. Tidak seperti itu, ya. Karena makna tawakal itu harus diibarangi dengan ikhtiar, harus ada usaha. Oleh karena itu, hadis ini sangat bagus sekali. Hadis ini sangat bagus sekali dalam menjelaskan makna tawakal yang sesungguhnya. Ya, karena di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, ya, tawakal kita itu ikuti tawakalnya burung. Nah, kalau sekiranya mana tawakal adalah tanpa usaha, tentu gambarannya adalah burung diem aja di sarang lalu dapat makan. Tapi kan enggak, di sini kan taghdu khimasan, ya burung itu keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitanan, dan ia pulang dalam keadaan perut penuh. Ini menunjukkan burung ini telah berusaha, dia keluar rumah mencari makanan, ya. Kemudian karena dia berikhtiar, maka Allah pun kasih jalan rezeki bagi dia. Jadi yang namanya tawakal itu butuh usaha. Sama kita pun manusia, ya. Kita harus keluar dari rumah, berusaha, berikhtiar, sehingga kita menemukan jalan rezeki kita, ya. Jadi tawakal dalam Islam tidak menafikan yang namanya ikhtiar, ya. Tawakal dalam Islam tidak menafikan yang namanya ikhtiar. Ikhtiar itu wajib, ya. Karena tanpa ikhtiar ya nggak akan bisa. Sebagaimana kisah Maryam yang terkenal, ya. Kisah Maryam yang terkenal ketika ya Maryam ingin melahirkan itu, beliau berusaha payah ya melahirkan, lalu Allah berfirman kepadanya untuk menggoyang-goyangkan pohon kurma. Untuk menggoyang-goyangkan pohon kurma sehingga jatuhlah buahnya. Bagi antum yang pernah umroh atau pernah melihat pohon kurma secara langsung dimanapun, coba antum goyang-goyangin pohon kurma. Sekuat apapun antum, itu pohon kurma nggak akan goyang. Nggak mungkin bisa goyang. Karena pohon kurma itu kokoh. Jadi bayangannya kayak antum disuruh metik kelapa, terus caranya hanya dengan menggoyang-goyangkan batang pohon kelapa. Itu sampai kapanpun buah kelapanya nggak akan jatuh. Ya. Lalu, gimana ceritanya kurmanya bisa jatuh? Justru itu menunjukkan bahwa kalau kita ingin mendapatkan rezeki, kita harus ikhtiar. Ya, makanya ya Maryam itu diperintahkan untuk ikhtiar, yaitu dengan cara menggoyang-goyangkan pohon kurma. Logika kita, kurma itu kalau kita goyangin pakai tangan kosong, nggak bakal bisa jatuh kurmanya. Tapi Allah hanya ingin menunjukkan bahwasanya setiap kita yang mendapatkan sesuatu itu
butuh kepada ikhtiar. Ya, dari kisah Maryam tersebut kita belajar tentang yang namanya ikhtiar. Kalau kita sudah ikhtiar, Allah yang akan memberi kita rezeki. Jadi, yang mana tawakal adalah kita menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita menyandarkan usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kita terima. Tapi kita mengiringnya dengan ikhtiar, dengan kerja keras, dengan usaha yang jelas, dengan tindakan nyata, bukan hanya dengan berharap tanpa ada aksi nyatanya. Ya, jadi ini dia faedah dari hadis yang ke-49 ya. Baik, berarti sekarang kita akan membacakan hadis yang terakhir ya. Nah, berarti Ibu Matalena ya. Nah, silakan Bu Matalena. Al-Hadithul Khamsuna an Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah ya Rasulullah inna syara'i'al islami qad kasurat alaina fababun natamassaku bihi jami'un qala la yazalu lisanuka rotban min zikrillahi azza wa jalla. Kharajahul imamu Ahmadu bihadzal lafzi. Hadis ke-50. Dari Abdullah ibnu Busri, semoga Allah meridainya, telah berkata, Atan Nabi, Atta itu datang Ya, seorang laki-laki mendatangi Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam sungguh banyak bagi kami. Maka berikanlah satu bab yang kami bisa berpegang padanya. Yang dikumpulkan jami'un. Iya ya, jadi berpegang teguh dengannya gitu aja artinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah, la tazalu, jangan berhenti lisan kamu, jangan berhenti basah ya dari zikrullah. Ya, senantiasalah basahi lisanmu dengan berzikir kepada Allah ya. Nah, Kharaju dikeluarkan oleh Imam Ahmad bihaza dengannya lafaznya. Nah. Biar Ustaz. Ya. Al-hadisu khobar al-khamsuna na'at an abdi jar majrur Allahi mudafun ilaih ibni badal Busrin mudafun ilaih radhiyallahu anhu qala fi'il madi fa'ilnya Abdullah ata fi'il madi fa'ilnya rajulun ya Ustaz. An-nabiyya maf'ulun bih sallallahu alaihi wasallam. Faqala fa huruf istinaf. Qala fi'il madi, fa'ilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya harfun nida, rasula munada, Allahi mudafun ilaih. Inna huruf taukidin wa nasbin. Syara'i'a fi'il kok syariat fi'il sih? Syariat ya. Jamaknya syariat. Isim ya. Isim ya. Isimnya inna al-islami mudafun ilaih. Qad harfun tahqiqin. Kasurat
kasurat ini naat. Fi'il madi. Fi'il madi. Oh iya, fi'il madi. Setelah ada qad tuh pasti fi'il, Bu. Oh, nama Ustaz. Fi'il madi, fa'ilnya syariat. Yang banyak apa yang banyak? Syariat benar ya? Syara'i ya? Syara'i. Syara'i. Alaina jar majrur. Bababun bababun mubtada ya Ustaz. Babun ya mubtada. Mubtada. Natamassaku fi'il mudhari'. Fa'ilnya nahnu. Bihi jar majrur. Jami'un fa'ilnya Ustaz. Kok fa'il? Khobar. Satu fa'ilnya nahnu. Fa'ilnya nahnu. Nah, jami'unnya khobarnya. Khobar ya. Khobar. Qala fi'il madi, fa'ilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya harfu nahyi yazalu fi'il mudhari' majzum ya. Majzumun billah. Enggak. Lanya itu bukan huruf jazm, Bu. Biasa lanya, la nafi biasa. La nafi biasa ya. Biasa ya, mudhari' biasa. Fa'ilnya lisanun. La yazalu itu temannya kana. Oh, teman kana. Iya. Kana berarti mudhari' nakis ya. Iya, mudhari' nakis. Lisanu isim kana, kanya maf'ulun mudhafun ilaih. Ratban isim khobar. Khobar kana. Khobarnya bukan kana kan, lagi bahas la yazalu. La yazalu ya. Jadi khobarnya la yazalu. Khobar la yazalu min dzikri jar majrur Allahi lafzul jalalah sebagai mudhafun ilaih. Azza wa jalla, azza fi'il madi, fa'ilnya Allah, waw ataf, jalla ma'tuf. Kharajahu fi'il madi, fa'ilnya al-hadid. Al-imam. Al-imam, oh iya ya. Al-imam, al-ha'u, maf'ulun bih, maf'ulun bih ini hadisnya. Al-imam, Ahmadu, Imam Ahmad, mudhafun ilaih. Al-imam Ahmad. Yang mana yang mudhaf ilaih, Bu? Ahmadu. Kan ini tadi barusan. Badal ya? Oh, badal ya, badal. Badal bihaza jar majrur al-lafzi mudhafun ilaih. Terus? Udah habis ya Ustaz? Al-lafzi. Oh iya. Baik, tamat bihamdillah ya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu. Al-hadisul khamsun, hadis yang ke-50. An Abdullah ibn Busrin radhiyallahu anhu qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah. Dari Abdullah bin Busr, semoga Allah meridainya. Ya, lafzi badal. Emang tadi apa? Apa namanya? Kurang dengar tadi. Lafzi badal benar ya. Dari Abdullah bin Busr, semoga Allah meridainya, ia berkata, seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kasurat alaina." Sesungguhnya syariat-syariat Islam, ajaran-ajaran dalam Islam, ya sekarang sudah banyak. Ya. Fababun natamassaku bihi jami', maka adakah bab yang sekiranya aku bisa berpegang teguh dengannya dan itu mencukupinya? Jadi maksudnya, ya sahabat ini ingin fokus pada satu amalan. Karena dia tahu bahwasanya amalan sunnah dalam Islam itu sangatlah banyak, ya. Tentu ini kita berbicara kalau yang wajibnya sudah dilaksanakan, ya.
Jadi maksud dengan syarat-syarat Islamnya adalah yang sunnah-sunnahnya. Kalau wajib tentu nggak bisa dipilih. Kalau wajib itu semuanya harus melaksanakan. Beliau sedang bertanya apa amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk dilazimkan, ya. Karena kita tahu ada puasa sunnah, ada sholat sunnah, ada sodako, ada wakaf, ya, ada hadiah, dan seterusnya. Maka beliau meminta nasihat dari Rasulullah kiranya apa amalan yang ya mau dia lazimkan, ya, satu aja. Maka kata Rasulullah, qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi azza wa jalla. Ya senantiasa basahi lidahmu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Masya Allah, ya. Jadi ketika seseorang ingin meminta kepada Rasulullah, ditunjukkan oleh Rasulullah satu saja amalan yang bisa dia lazimkan, Rasulullah lebih memilih untuk menjawabnya zikir. Bukan sholat sunnah, bukan puasa sunnah, bukan sodako, tapi zikir. Ya. Kenapa zikir? Karena Masya Allah, ya, zikir itu merupakan amalan yang ringan, tapi pahalanya besar. Ya. Zikir itu adalah amalan yang ringan, tapi pahalanya besar. Makanya ketika Rasulullah ditanya, kalau kita ingin mencukupkan dengan satu amalan saja, maka Rasulullah menjawab zikir. Bukan sholat sunnah, bukan puasa sunnah. Ini menunjukkan ya keutamaan zikir. Ya. Karena zikir ini memiliki banyak sekali keutamaan. Banyak zikir-zikir yang kalau kita baca pahalanya itu luar biasa, ya. Misalnya, ya, kalimat subhanallah, alhamdulillah, itu adalah kalimat yang kalau kita baca ini akan memenuhi timbangan. Masya Allah. Padahal ini hanya kita mengucapkan subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi, ya. Kita hanya ucapkan ini, tapi pahalanya itu adalah memenuhi mizan, ya. Sehingga ketika Rasulullah ditanya amalan yang mau kita lazimkan apa, maka zikir ini yang paling mudah. Dan zikir ini merupakan ibadah yang bisa dilakukan kapan saja. Beda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah ada waktunya, hanya bisa di siang hari. Ya. Kemudian sedekah, kita butuh punya harta. Artinya hanya orang yang punya harta yang bisa sedekah. Ya. Kemudian sholat, kita harus wudhu dulu. Misalnya kita sedang bawa mobil, kemudian macet, ya. Daripada bengong, mendingan zikir, ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Jadi zikir ini merupakan amalan yang mudah, bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apa saja. Sehingga ini yang perlu kita biasakan karena memang perlu pembiasaannya. Kalau orang nggak biasa zikir, ya kalau ya bengong-bengong aja, ya. Sedangkan kalau orang yang memahami keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu
Ya, silakan ya kalau ada pertanyaan disampaikan. Ini namanya panjang banget siapa ya? DK99PMXWEKN itu siapa ya? Nah, silakan yang punya pertanyaan hadis yang ke-50 ini. Kita baca dulu yang di chat ya. Ya, Arabnya tamat ya. Tamat itu fi'il madi ya. Tamat itu fi'il madi. Tamat bihamdillah fi'il madi dan tanya adalah ta'nis. Fa'ilnya ya bisa kita katakan misalnya tamat ar-risalah. Ya. Risalah kitab ini selesai atau misalnya tamat al-kitabah, tulisan ini selesai atau tamat al-mabahis ya, pembahasan masih selesai. Jadi ya silakan dicari-cari aja failnya yang pas ya. Ya, karena semuanya bisa. Misalnya kita bilang pembahasan telah selesai ya, tamat al-mabahis atau tamat al-kitabah, tulisan telah selesai ya, dan seterusnya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ya, baik ya, karena tidak ada yang bertanya, saya mengucapkan jazakumullah khairul jaza atas partisipasi antum ya, dari awal hadis sampai sekarang. Bacaan Quran termasuk zikir, ya betul ya. Quran pun termasuk zikir. Tapi Al-Quran ini ada syarat khusus ya, tidak seperti zikir yang umum. Karena ada beberapa keadaan yang kita tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Misalnya orang yang junub ini nggak boleh baca Quran. Adapun zikir ini boleh. Jadi dia sama dari beberapa sisi tapi beda dari sisi yang lain ya. Karena kalau zikir disebutkan secara mutlak, maka maksudnya adalah semua lafaz-lafaz yang kita gunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ya, saya mengucapkan jazakumullah khairan jazak pada antum semua yang mengikuti pelajaran ini dari hadis yang pertama sampai hadis yang 50. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kemudian saya mohon maaf kalau dalam mengisi atau menjelaskan syarah ataupun membantu antum dalam membaca, menerjemahkan dan mengirab hadis arba'in ini ane melakukan banyak kesalahan. Ya, ane mengucapkan permohonan maaf yang seluas-luasnya. Demikian, ya, semoga pelajaran kita ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita dan semoga Allah terima sebagai ya pahala menuntut ilmu ya, sebagai amalan kebaikan, apalagi ini bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh ibadah kita, puasa kita, salat kita, qiyamul lail kita, tilawah kita, kemudian kelas kita ini, menuntut ilmu kita ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang terbaik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.